Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hiwin Channel. Baru saja kita telah menyaksikan part yang ketujuh dari season keempat cerita Bai Xiaochun. Setelah menyelamatkan Sakte dan membunuh salah satu dari dewa pimpinan tiga Sakte, Bai Xiaochun akhirnya menata ulang saktenya. Dan bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita tonton bersama-sama. Pada titik ini, suasana hati Bai Xiaochun berhenti tenggelam. Namun, masih ada sesuatu yang menggerogoti pikirannya. Perlahan tapi pasti, dia memandangi sang patriark. Patriark, bukankah kita para kultivator berlatih kultivasi sehingga kita bisa hidup selamanya? Mengapa kita harus berkelahi dan membunuh sepanjang waktu? Selama kita hidup, ada kemungkinan yang tak terbatas. Tapi begitu kita mati lalu apa gunanya itu semua? Pertanyaan ini telah tersimpan jauh di dalam hati Bai Xiaochun selama bertahun-tahun, dan tidak mau pergi. Itu adalah pertanyaan yang mendalam, dan sebagai tanggapan, Patriark Spirit Stream hanya berdiri diam di sana sejenak. Yang benar adalah dia tidak punya jawaban. Beberapa saat berlalu, dan dia tampak tumbuh sedikit lebih tua. Kemudian dia kembali menatap Bai Xiaochun, matanya hangat tetapi diwarnai dengan rasa sakit. Itu adalah rasa sakit karena kesedihan yang dia rasakan untuk yang paling luar biasa dari semua murid divisi Stream Roh. Bagaimanapun, dia tahu bahwa sejak hari pertama Bai Xiaochun bergabung dengan sekte, dia takut mati dan bermimpi bisa hidup selamanya. Patriark Spirit Stream telah menyaksikan murid ini menangani dunia kultivasi brutal, namun tidak pernah melupakan mimpinya untuk hidup selamanya. Ada kemurnian dan kepolosan dalam hal yang sangat langka. Xiaochun, katanya lembut, kamu benar, selama kita hidup, ada kemungkinan tak terbatas. Tetapi hanya karena kita mati bukan berarti harapan dan impian kita mati bersama kita. Aku tidak bisa berbicara untuk orang lain, tetapi aku bisa mengatakan bahwa ketika aku melihat semua kuburan ini, aku benar-benar yakin bahwa para murid yang tewas dalam pertempuran melakukannya karena Dao yang ada di hati mereka. Apa maksudmu Dao? Jawab Bai Xiaochun, bingung. Dia telah ditanyai pertanyaan serupa di sidang pelangi dengan api di Starry Sky Dao Polarity Sect. Dan meskipun dia tidak pernah menjawab pertanyaan itu, dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa Dao-nya akan hidup selamanya. Kata Dao sangat dalam dan dalam, jawab sang patriark. Tidak ada yang bisa menjelaskannya dengan sempurna. Bagi saya, hanya dengan hidup selama bertahun-tahun, saya sudah dapat mengalami apa artinya. Dao adalah fokus. Pikirkan semua pahlawan yang gugur dalam pertempuran. Apakah Anda pikir mereka tidak takut mati? Apakah Anda pikir mereka tidak ingin hidup selamanya? Mereka takut, dan mereka memang ingin hidup selamanya. Tetapi sekte itu adalah rumah mereka, dan mereka berjuang untuk mempertahankan dan melindunginya. Mereka rela mengorbankan hidup mereka sendiri, bahkan sampai menyerah pada keinginan dan keinginan mereka sendiri. Tidak peduli betapa menyakitkannya mereka bersumpah untuk mati mempertahankan rumah mereka. Sedangkan aku sudah lama memutuskan. Bahkan jika semua orang berhasil melarikan diri, aku akan tetap tinggal. Jika sekte kita terbakar, aku akan pergi bersamanya. Bukankah itu sama denganmu, Xiaochun? Kembali dalam pertempuran di pegunungan Luoxian, mengapa Anda kembali untuk menyelamatkan sesama murid? Apakah kamu tidak tahu bahwa jika kamu kembali, kamu mungkin mati? Apa yang akan terjadi jika, alih-alih menghadapi tiga dewa sebelumnya, itu adalah tiga dewa? Apakah Anda akan datang untuk bertarung? Atau apakah Anda akan tetap di kejauhan, menyaksikan kami mati, dan kemudian melarikan diri? Kata-kata itu menghantam hati Bai Xiaochun seperti sambaran petir. Dia belum pernah memikirkan pertanyaan seperti ini sebelumnya, dan bahkan tidak yakin bagaimana menjawabnya. Yang benar adalah bahwa pada saat sekte akan datangnya malapetaka, dia tidak memikirkan apapun. Dia hanya tidak tahan menyaksikannya dihancurkan di depannya, dan merasa dia tidak punya pilihan selain maju ke pertempuran. Ketika dia merenungkan hal-hal ini, dia tiba-tiba dikejutkan oleh wahyu. Meskipun fokusnya dalam hidup adalah untuk hidup selamanya, ada terlalu banyak hal lain di dunia yang ia pedulikan. Dia tidak bisa begitu saja melupakan hal-hal itu, dan itu berarti bahwa, bahkan jika dia tidak menyukainya, kadang-kadang dia harus berjuang dan membunuh. Itu seperti hukum alam tentang langit dan bumi. Ketika bahaya mengancam teman-temannya, keluarganya, sekte, atau rumahnya, maka tidak masalah seberapa besar keinginannya untuk hidup selamanya. Dia akan selalu melakukan hal yang sama. Dia akan selalu membuat pilihan yang sama. Hidup dan mati. Mengingat berapa tahun Patriark Spirit Stream telah hidup, dan status umur panjangnya, ketika dia berbicara tentang hidup dan mati, entah bagaimana itu tampak lebih bermakna. Terkadang, kamu mungkin hidup namun mati untuk orang-orang tertentu. Dan kadang-kadang, kamu mungkin mati, namun masih hidup Zhou Xinqi binasa, tapi dia hidup selamanya di hati Sangguan Tianyu. Anjing hitam itu sudah mati, tetapi ada selamanya untuk Bei Han Lai.
Lihat semua nama di kuburan ini, Xiao Chun. Murid-murid ini meninggal dalam pertempuran, tetapi mulai sekarang, semua orang di Sekte Penangkal Sungai akan mengingat mereka. Siapa yang akan pernah berani melupakan mereka? Patriark Spirit Stream berbicara dengan ketegasan yang dapat memutuskan paku dan memotong besi. Kata-katanya seperti petir yang beresonansi dalam pikiran dan hati Bai Xiao Chun, menyebabkan getaran yang melewatinya. Seolah-olah sebuah pintu telah dibuka di dalam dirinya, membuat pikiran dan perasaan tertentu yang dulu dikaburkan tiba-tiba sejelas hari. Matanya berkedip dengan pencerahan pada implikasi mendalam dari kata-kata yang baru saja diucapkan. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah dia mengerti arti hidup dan mati, dan juga mengerti mengapa dia selalu membuat satu pilihan tertentu. Itu karena fokus. Meskipun kesedihan masih ada di hatinya, semakin dia memikirkan tentang pemahaman barunya, semakin kesedihan itu menyerupai rasa hormat. Kemudian dia menggenggam tangan dan membungkuk dalam-dalam ke semua kuburan. Bahkan setelah beberapa saat, dia tidak bangkit dari busurnya. Aku mengerti sekarang, Patriark. Gumamnya, dia tunduk kepada mereka yang telah mati dalam pertempuran, untuk pengorbanan mereka, untuk keberanian mereka. Dia membungkuk ke jiwa para pahlawan sejati. Selama sekte itu ada maka para murid yang telah gugur dalam pertempuran akan hidup di hati sekte ini, untuk selamanya. Mereka telah mati, tetapi akan ada selamanya. Setelah melihat bahwa reservasi Bai Xiao Chun telah dihapus, senyum muncul di wajah Patriark Spirit Stream. Yang benar adalah dia sangat peduli pada Bai Xiao Chun, dan bukan hanya karena bagaimana dia baru saja mengalahkan ketiga Dewa Deva. Bai Xiao Chun adalah jantung dan jiwa dari Sekte Penangkal Sungai. Tidak masalah bahwa divisi roh dan aliran darah sekarang sepenuhnya terintegrasi, tidak ada orang yang bisa menggantikan Bai Xiao Chun. Yang paling penting, Bai Xiao Chun memiliki latar belakang yang paling ortodoks dan tepat dalam divisi stream roh. Tiba-tiba, sang patriark sepertinya mengingat sesuatu. Xiao Chun, kamu sudah lama hilang di Willlands. Sekarang setelah Anda kembali, saya harus bertanya, apakah Anda mendengar tentang masalah surgawi dalam memilih murid baru? Celestial sedang memilih magang baru. Bai Xiao Chun berkata, ekspresi kaget muncul di wajahnya. Sang patriark mengangguk. Bahkan aku tidak terlalu terbiasa dengan apa yang terjadi dalam situasi ini. Namun, seluruh urusan harus segera dimulai. Keempat sekte sumber sungai membuat persiapan. Menurut apa yang saya dengar, setiap kultivator Naschen Soul dapat bergabung dengan berlari. Selama mereka berasal dari wilayah sungai Heavenspan, tidak masalah jika mereka milik sekte, klan, atau bahkan jika mereka adalah pembudidaya nakal. Semua pembudidaya Naschen Soul memenuhi syarat untuk pergi ke Pulau Heavenspan. Patriark Spirit Stream menghela nafas. Mempertimbangkan berapa usianya, dia tahu bahwa dia tidak cocok untuk posisi seperti itu. Bagaimanapun, tidak ada kekurangan pembudidaya Naschen Soul di wilayah sungai Heavenspan. Bagi seorang pembudidaya Naschen Soul untuk mengalahkan begitu banyak orang lain untuk memenangkan sebuah tempat akan seperti seorang manusia yang dapat naik ke surga. Namun, ada harapan untuk Bai Xiao Chun. Terlepas dari kenyataan bahwa ia dapat dengan jelas mengalahkan hampir semua orang di generasinya, ia jelas belum menjadi dewa. Meskipun hanya setengah dewa, ia telah membunuh satu dewa sejati, melumpuhkan yang lain, dan memaksa sepertiga untuk melarikan diri. Patriark Spirit Stream belum pernah mendengar hal seperti itu terjadi di sungai Heavenspan Timur, dan meskipun dia tidak bisa memastikan apakah sesuatu yang menantang surga telah terjadi di tiga sungai besar lainnya, dia tahu itu pasti belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah pertama kalinya Bai Xiao Chun mendengar tentang Celestial mengambil magang baru, tetapi semua itu dilakukan karena dia menggelengkan kepalanya. Karena apa yang telah dia saksikan dalam pertempuran spektakuler di Willlands, dia hanya tidak memiliki kesan yang sangat baik tentang surgawi. Penyebutan tentang surgawi segera membuatnya berpikir tentang Hou Xiaomei, jadi dia bertanya pada patriark tentangnya. Hou Xiaomei dan Ghost Fang keduanya dibawa ke Pulau Heavenspan sekitar 1 dekade lalu, bersama beberapa ribu lainnya. Itu dicapai, bukan dengan pertempuran, tetapi dengan penilaian bakat dan faktor lainnya. Hou Xiaomei tampaknya memiliki bakat yang tidak biasa di bidang tertentu. Dengan asumsi dia mengikuti instruksi dan unggul dalam kultivasi, dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi penjaga khusus di sana. Hal semacam ini hanya terjadi sekali setiap beberapa ratus tahun. Dari 10.000 pembudidaya itu, hanya beberapa ratus yang akan berakhir sebagai penjaga khusus. Patriark Spirit Stream jelas tidak tahu banyak tentang situasi ini, tetapi jelas memiliki harapan besar untuk hasilnya. Pada saat ini, ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mendapatkan kembali Sekte Penangkal Sungai kembali, dan oleh karena itu, Patriark Spirit Stream berbalik untuk pergi. Ketika dia melakukannya, dia ingat betapa dekatnya Hou Xiaomei dan Bai Xiao Chun, dan menoleh ke belakang untuk mengatakan, jika Anda ingin detail lebih lanjut, Anda harus bertanya pada Song Junwan. Formalitas seleksi terjadi di Sekte Polaritas Langit Berbintang, dan Song Junwan juga ada di sana. Sayangnya, dia tidak dipilih. Bai Xiao Chun mengangguk, memilih untuk menyimpan keraguannya tentang surgawi untuk dirinya sendiri. Bukannya dia tidak mempercayai Patriark Spirit Stream, hanya saja kecurigaannya terlalu mengejutkan.
Masih merasa agak gelisah tentang semua ini, dia mengambil waktu sejenak untuk melihat kuburan, lalu mengambil napas dalam-dalam dan pergi. Tak lama, sudah malam, dan bulan yang cerah menggantung tinggi di langit. Sebagian besar murid dari sekte penentang sungai berlatih kultivasi. Lagi pula, pekerjaan perbaikan tidak dapat diselesaikan dalam sehari, dan mereka membutuhkan waktu untuk pulih dari keletihan pertempuran. Pada saat inilah Bai Xiaochun akhirnya mengambil kesempatan untuk mencari Song Junwan. Di satu sisi, ia telah merindukannya selama bertahun-tahun, dan di sisi lain, ia juga ingin mencari tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi pada Hou Xiaomei. Song Junwan akhirnya beristirahat, dan berada di guanya yang abadi pulih dari keletihannya dengan pil obat. Namun, ada satu orang yang pergi menemuinya sebelum Bai Xiaochun. Dan itu adalah Song Ke. Menimbang bahwa Song Ke dipilih dari klan Song, wajar saja bahwa Song Junwan sangat peduli padanya. Dan fakta bahwa dia sekarang berada di tahap Naschen Soul sangat bagus untuk klan. Terlepas dari kenyataan bahwa Song Junwan memegang senioritas atas Song Ke, begitu dia tiba, dia bangkit untuk bertemu dengannya. Namun, Song Ke tidak berani mengandalkan basis budidayanya untuk bertindak seperti kultivator peringkat. Bergegas ke depan, dia berkata, tidak perlu untuk itu, Bibi Junwan. Kuir datang untuk menawarkan salam. Bertindak dengan sangat hormat, dia menggenggam tangan dan membungkuk, sama seperti dia kembali ketika basis kultivasinya jauh lebih rendah daripada miliknya. Song Junwan sangat senang dengan kehati-hatiannya. Namun, itu tidak menghentikannya untuk menawarkan nasihat. Kuer, sekarang setelah kamu memiliki Naschen Soul, itu hanya pantas bagiku untuk menerima kamu secara formal. Meskipun kita tidak bisa melupakan masalah protokol di dunia kultivasi, kekuatan menuntut rasa hormat. Song Ke tersenyum pahit, mengingatkan dirinya sendiri bahwa jika bukan karena Bai Xiaochun, segalanya akan sangat berbeda. Mempertimbangkan bahwa dia sangat dekat dengan tahap pertengahan Naschen Soul, semua orang di klannya kecuali sang patriark sendiri akan membungkuk untuk menyambutnya. Namun mengingat siapa Song Junwan, dan hubungannya dengan Bai Xiaochun, Song Ke tidak punya pilihan selain untuk menekan kepahitannya. Meskipun dia sedikit senang melihat betapa tertekannya Bai Xiaochun baru-baru ini, dia tidak berani mengungkapkannya secara terbuka. Tidak hanya memiliki waktu di Willens memaksanya untuk tumbuh sedikit, tetapi juga menanamkan penghormatan yang mendalam untuk Bai Xiaochun yang bahkan dia tidak akan mengakui ada. Selanjutnya, Bai Xiaochun telah berulang kali mengangkat masalah dirinya menjadi paman Song Ke. Karena itu, masalah senioritas yang berkaitan dengan Song Junwan jauh dari sederhana. Jika bukan karena itu, kunjungan pertamanya tidak akan ke Song Junwan, melainkan ke patriark klan Song. Tidak perlu untuk itu, Bibi Junwan. Di mata Anda, Bu Kuer akan selalu menjadi anak yang sama seperti tahun lalu. Dengan itu, Song Ke menarik napas dalam-dalam dan kemudian membungkuk secara resmi ke Song Junwan. Senyum Song Junwan semakin lebar, dan matanya lebih hangat. Dia bangga bahwa seorang putra kilin seperti ini telah bangkit di klan, dan segera bertanya kepadanya tentang petualangannya di Willens. Sebagai tanggapan, dia terkurung dan ternganga, menceritakan dengan samar-samar dan canggung tentang apa yang terjadi setelah dia menghilang. Jika itu orang lain, dia akan bertindak sedikit lebih sombong. Tapi sekarang, dia tidak yakin bagaimana harus bersikap di sekitar Song Junwan. Song Junwan tahu bahwa ada sesuatu yang salah tentang Song Ke. Dia mengerutkan kening, yang membuatnya tampak lebih cantik, dan juga lebih suram. Tepat ketika dia akan mengajukan beberapa pertanyaan runcing, dia mendengar suara Bai Xiaochun di luar gua abadi. Waner, sayangku, katanya penuh semangat, aku kembali. Begitu suaranya memasuki gua abadi, jantung Song Ke mulai berdetak kencang. Sedangkan untuk Song Junwan, wajahnya memerah, dan matanya berkedip karena sedikit amarah. Baginya untuk bertindak romantis dengan dia di depan seseorang dari generasi muda tidak hanya menyebabkan hatinya mulai berpacu, itu juga agak memalukan. Dia dengan cepat melambaikan tangannya, menyebabkan pintu gua abadi membanting terbuka. Bai Xiaochun melangkah masuk dan segera melihat Song Ke. Pelaut, apa yang kamu lakukan di sini? Wajah Song Ke gelap. Ketika Song Junwan melihat ekspresi Song Ke, dia tiba-tiba tampak sedikit minta maaf. Dia tahu bahwa sebagian kesalahannya adalah Bai Xiaochun memperlakukan Song Ke seperti ini, dan akan mengatakan sesuatu ketika Bai Xiaochun memotongnya. Lebih buruk lagi, kamu tidak tahu tempat apa Willens itu. Ini sangat berbahaya. Situasi mematikan muncul kemanapun Anda pergi. Untuk menyelamatkan Kuer, saya hampir mengungkapkan identitas rahasia saya. Saya bahkan menyinggung sekelompok bangsawan, dan akhirnya mengguncang beberapa klan Markis Surgawi. Apakah kamu mendengar itu? Markuise Surgawi. Willens sangat besar, tetapi mereka hanya memiliki 108 di antaranya. Setiap orang adalah orang yang sangat penting dan terkenal. Sambil menghela nafas, dia teringat kembali pada harga mahal yang telah dia bayarkan untuk menyelamatkan Song Ke. Aku tidak akan pernah lupa betapa buruknya situasi yang dialami Kuer ketika aku pertama kali menemukannya di Willens. Dia ditusuk penuh dengan begitu banyak lubang sehingga dia tampak seperti saringan.
Salah satu klan markis surgawi telah mengubahnya menjadi batu roh yang hidup. Apakah kamu tahu apa itu batu roh yang hidup, Waner? Mereka memaksa mereka untuk memakan semua jenis pil obat dan barang-barang, memaksa lorong ki mereka untuk mengembang. Itu meningkatkan basis kultivasi mereka, yang kemudian mereka paksa putar, mengirimkan kekuatan basis kultivasi melalui semua lubang yang mereka colok ke dalamnya. Itu pada gilirannya menciptakan area kecil yang berlimpah energi spiritual. Dan kemudian generasi junior klan dapat berlatih kultivasi tanpa batu roh. Deskripsi Bai Xiaochun yang jelas menyebabkan Song Ke tanpa sadar memikirkan kembali ke masa lalu yang kelam. Pada saat yang sama, Song Junwan tersentak, dan ekspresinya berubah suram. Itu keterlaluan, katanya marah. Dia menatap ekspresi pahit di wajah Song Ke, dan bisa mengatakan bahwa Bai Xiaochun tidak melebih-lebihkan. Tiba-tiba, dia menyadari mengapa Song Ke mencari kata-kata sebelumnya. Terima kasih atas apa yang kamu lakukan, Xiaochun. Katanya, sebelumnya, dia berniat untuk mencegah Bai Xiaochun dari mengatakan sesuatu kepada Song Ke. Sebagai gantinya, dia menatapnya dengan emosional, dan kemudian membungkuk di pinggang. Tidak perlu untuk semua formalitas. Jawab Bai Xiaochun. Lagi pula, aku melakukan semua itu untukmu. Bersihkan tenggorokannya, dia melangkah maju, melingkarkan lengannya di pinggang KT yang lentur, dan kemudian membenturkan dadanya. Kau bibi Kuer, dan aku pamannya. Kita adalah keluarga. Jika saya tidak membantunya di Willens, siapa yang akan melakukannya? Jika saya tidak menyelamatkannya, siapa lagi? Itu adalah hal yang tepat untuk dilakukan, dan bukan masalah besar sama sekali. Meskipun wajah Song Junwan berubah merah, dia tidak mendorongnya. Bahkan, ekspresinya melunak. Sebelumnya, dia merasa seolah-olah mereka tumbuh terpisah, tetapi sekarang, dengan tangan di pinggangnya, perasaan itu hilang. Ketika Song Ke melihat ekspresi terpesona di wajah bibinya ketika dia melihat Bai Xiaochun, dia menghela nafas. Pada titik ini, dia menyesal datang lebih awal untuk berkunjung. Yang benar adalah jika dia tahu Bai Xiaochun akan muncul, dia lebih baik dipukuli sampai mati daripada datang pada saat ini. Meskipun dalam beberapa hal dia berharap bisa melakukan sesuatu untuk mengganggu keterampilan Bai Xiaochun dalam merayu wanita, dia juga tidak bisa tidak mengaguminya sedikit karena itu. Dia berada di sana untuk mendengar semua detail yang dijelaskan Bai Xiaochun tentang pesona karakter menang, yang membantu Zhao Tianjiao menang atas Chen Yuesan. Dan Song Ke juga ada di sana untuk menyaksikan hubungan membingungkan yang telah berkembang antara Bai Xiaochun dan Nyonya Merah Debu. Dan itu bahkan tidak menyebutkan Chen Manyao. Sekarang dia memikirkannya, semua pembudidaya wanita yang paling cantik tampaknya memiliki semacam hubungan dengan Bai Xiaochun. Pada akhirnya, Song Ke hanya bisa menghela nafas dan merenung tentang bagaimana langit tampaknya disukai Bai Xiaochun. Dia mempertimbangkan untuk mengungkapkan kebenaran kepada bibinya, dan bercerita tentang Chen Manyao dan Nyonya Merah Debu. Tapi kemudian dia menyadari bahwa Bai Xiaochun memberinya tatapan peringatan, dan hatinya berdegup kencang. Sambil mendesah, dia melihat ekspresi terpesona di wajah bibinya, dan akhirnya menyadari bahwa itu adalah situasi yang benar-benar canggung. Setelah memberikan alasan acak, dia pergi. Di luar, dia merasa jauh lebih baik. Sambil menggelengkan kepalanya, dia melihat beberapa murid divisi Bloodstream di dekatnya menatapnya. Pada saat itu, ia menegakkan tubuh, merasakan kebanggaan yang seharusnya dirasakan oleh seorang kultivator Naschen Soul terpilih. Para murid membungkuk memberi salam, dan kepercayaannya mulai kembali. Bai Xiaochun dan Song Junwan sekarang sendirian di guanya yang abadi. Itu adalah situasi yang langka. Sebelumnya, pertempuran telah sengit dalam pertempuran, tetapi sekarang setelah mereka bersama, Song Junwan meninggalkan segala upaya untuk mencegah perasaannya dari menunjukkan. Itu terutama benar mengingat apa yang dikatakan Bai Xiaochun tentang situasi Song Ke, dan seberapa banyak bahaya yang dia hadapi untuk menyelamatkannya. Song Junwan dapat mengatakan bahwa Bai Xiaochun telah melakukan semua itu demi dia. Dan pada akhirnya, dia membawa Song Ke kembali, tidak hanya aman, tetapi juga berhasil menembus ke tahap Naschen Soul. Menatap hangat, dia merapikan beberapa kerutan di pakaiannya, dan mengucapkan beberapa kata tulus yang prihatin. Mengingat mereka sekarang sendirian, sebagian besar siram telah meninggalkan wajahnya. Bai Xiaochun merasa sangat santai di hadapannya, dan tahu seberapa besar dia peduli padanya. Akhirnya mereka duduk di depan, di mana Bai Xiaochun mulai membual tentang beberapa detail bagaimana dia menyelamatkan Song Ke. Tentu saja, dia menekankan perannya sendiri dalam situasi itu, memastikan bahwa tanpa dia, Song Ke mungkin tidak akan pernah bisa lolos. Sepanjang waktu, ia terus mengukur Song Junwan. Meskipun mereka tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun, Song Junwan tetap secantik dulu. Riasannya diaplikasikan dengan sempurna, menekankan alis yang melengkung anggun seperti daun willow. Matanya berkilauan seperti genangan air yang dalam, membuatnya seolah-olah dia sedang menunggu dia menebak apa yang dia pikirkan. Hati Bai Xiaochun tiba-tiba mulai berdetak kencang. Song Junwan montok dan merokok panas, dengan lekuk lezat di mana-mana. Ada sesuatu yang mengejutkan tentang dia, terutama mengingat betapa provokatif dia berpakaian.
Bai Xiaochun menelan beberapa kali, kagum ke dalam pada betapa dia adalah seorang vixen. Tanpa memikirkannya lagi, dia mulai membandingkannya dengan Nyonya Merah Debu, dan akhirnya mendesak ketika menyadari bahwa dari segi fisik dan kecantikan, Song Junwan dengan jelas keluar sebagai yang teratas. Tiba-tiba, dia menyadari sesuatu. Setelah terlempar ke tanah di hutan oleh Nyonya Merah Debu, dunia baru telah terbuka baginya. Ketika Song Junwan menyadari bahwa Bai Xiaochun diam-diam memeriksa dia, hatinya mulai berdetak lebih cepat. Ekspresi genit muncul di wajahnya, dan dia menatapnya dengan ama, berpura-pura tidak melihat sorot matanya. Dia juga sedikit mencondongkan tubuh ke depan, memperlihatkan lebih banyak kurva daripada sebelumnya. Namun, setelah waktu yang lama, jelas bahwa Bai Xiaochun hanya menatapnya, dan tidak akan bergerak. Percikan kemarahan muncul dalam hatinya, memadamkan gairahnya. Ekspresi dingin bahkan muncul di wajahnya. Ya, katanya dengan sopan, karena tidak ada yang lebih baik untuk dilakukan, saya kira saya akan bermeditasi. Mata Bai Xiaochun melebar karena terkejut. Segalanya telah berjalan baik beberapa saat yang lalu, ke titik di mana Song Junwan tampak dicengkeram oleh gairah. Namun dalam sekejap mata, semuanya berubah. Sangat aneh. Tiba-tiba, dia menyadari bahwa bertanya tentang Hou Xiaomei sekarang mungkin bukan ide terbaik. Berkedip beberapa kali, dia memutuskan untuk merasakan situasi itu. Ya, kurasa aku akan keluar. Hati terbakar amarah yang tidak bisa dia kendalikan, Song Junwan memelototinya sejenak, dan kemudian mengeluarkan harum yang dingin. Lihat dirimu. Bai Xiaochun benar-benar bingung. Sambil mendesah, dia merenung bahwa wanita pastilah makhluk yang sangat aneh, baik Nyonya Merah Debu maupun Song Junwan sama-sama. Mungkinkah semua wanita Ye yang lebih tua seperti ini? Yakin bahwa ini adalah masalahnya, dia memutuskan bahwa dia benar-benar merindukan Hou Xiaomei. Dia benar-benar berperilaku paling baik di antara mereka semua. Menggosok hidungnya, dia bangkit dan berkata, ya, kurasa aku benar-benar akan pergi. Saat dia melakukannya, Song Junwan memejamkan mata dan mengabaikannya. Kecanggungan Bai Xiaochun sekarang mulai berubah menjadi sedikit kemarahan. Menjentikkan lengan bajunya, dia berbalik untuk pergi. Namun, dia hanya mendapat sekitar 7 atau 8 langkah sebelum suara Song Junwan terdengar. Berapa lama Anda akan bertahan saat ini? Dengan tidak ingin berurusan dengan kejenakaannya, dia menjawab, oh, saya tidak tahu. Setelah semua masalah sekte diurus, saya perlu melakukan perjalanan ke sekte polaritas Teri Sky Dao. Kemudian dia melanjutkan perjalanannya. Song Junwan membuka matanya dan menatapnya berjalan pergi. Pada saat ini, dia menyadari bahwa, mengingat basis budidaya dan bakat Bai Xiaochun, tidak masuk akal untuk mengharapkannya untuk tinggal di sekte penentang sungai selamanya, bahkan jika itu adalah rumahnya. Selain itu, dia tidak bisa tidak bertanya-tanya setelah dia pergi, berapa lama sebelum dia melihatnya lagi. Ketika dia memikirkan hal itu, dan tentang betapa jauh dia tampak ketika dia melihat dia di medan perang, dia mulai berjuang dalam hati. Jika dia tidak bisa berpegangan padanya sekarang maka seiring waktu berlalu, mereka akan tumbuh lebih jauh, dan hubungan mereka pasti akan dingin. Akhirnya, itu mungkin tidak lebih dari memori. Sekte telah menghadapi banyak situasi dramatis selama bertahun-tahun, dan dia telah melihat banyak pasangan berpisah dengan kematian. Selain itu, dia tidak tahu apakah dia akan bisa keluar dari tahap formasi inti dan ke tahap Naschen Soul, yang berarti dia tidak tahu berapa lama dia akan benar-benar hidup. Satu-satunya yang dia tahu adalah bahwa, selama bertahun-tahun, Bai Xiaochun adalah satu-satunya orang yang menggoda dia tanpa membuatnya muak. Setelah semua yang terjadi di antara mereka berdua, dia adalah satu-satunya orang yang dia tidak pernah bisa berhenti memikirkan. Pada saat itu, perjuangan di matanya berubah menjadi tekad. Dia adalah penyihir jahat dari sekte aliran darah, bukan anggota sekte aliran roh yang saleh dan ortodoks. Ketika keraguannya menghilang, ketegasan menyelimutinya. Dia berbaring di depan, memastikan setiap inci dari sosoknya yang cantik dipajang. Kemudian dia berbicara dengan suara yang akan menusuk ke dalam hati siapapun yang mendengarnya. Xiaochun, kemarilah. Saya ingin menunjukkan sesuatu kepada Anda. Begitu suaranya memasuki telinganya, rasanya seperti tangan telah meraih hatinya. Setelah menggigil sesaat, dia mendengus dingin. Apapun itu, aku tidak ingin melihatnya. Itulah kata-kata yang meninggalkan mulutnya, namun, dia berhenti berjalan, dan bahkan berbalik untuk melihat Song Junwan bersandar dengan malas di depan. Jantungnya mulai berdegup kencang. Namun, dia mengingatkan dirinya sendiri bahwa di hadapan seorang vixen seperti ini, dia harus mengendalikan dirinya dan bertindak seperti biasa. Mata berkilauan, dia memberi isyarat padanya dengan jarinya. Jadilah anak yang baik, sekarang. Mengapa kamu tidak datang ke sini? Aku tidak akan menggigitmu. Jantung berdebar kencang, Bai Xiaochun mendengus lagi. Melotot, dia berjalan menghampirinya, mengangkat dagunya, dan dengan keras berkata, aku takut pada kamu. Saya pikir tidak. Baik, apa yang ingin Anda perlihatkan kepada saya? Menutupi senyuman dengan tangannya, dia menatapnya, menyambar tatapannya seakan dengan kail. Bahkan ketika dia terengah-engah terkejut, dia menepuk tasnya memegang, menghasilkan pil obat yang dia angkat dengan 2 jari.
Apakah kamu melihat apa ini? Rahang Bai Xiaochun terjatuh, sedikit tidak senang bahwa ini adalah apa yang ingin ditunjukkan Song Junwan kepadanya, ternyata itu hanya pil obat. Sambil mendesah, dia melihat sedikit lebih dekat menggunakan keahliannya dalam dao pengobatan untuk mengidentifikasinya. Oh, ini pil afrodisiak. Hei, bagaimana kamu bisa? Tiba-tiba dia tersentak dan berpikir kembali ke Nyonya Merah Debu. Namun, sebelum dia bisa melakukan apa saja, flus menyebar di wajah Song Junwan, dan matanya bersinar seperti dia menghancurkan pil. Ketika Song Junwan menghancurkan pil afrodisiak, itu membuat suara yang sangat akrab, suara yang menusuk telinga Bai Xiaochun dan masuk jauh ke dalam benaknya. Kabut pink berkobar ke segala arah, membungkus dirinya dan Song Junwan sebelum dia bahkan bisa bereaksi. Tanpa memikirkannya, dia mulai mundur, tetapi sebelum dia bisa mengambil lebih dari beberapa langkah, sosok yang menyihir, lembut, dan montok menyambarnya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa di suatu tempat jauh di dalam dirinya adalah rasa antisipasi yang mendalam. Berkedip, dia berteriak, "Tidak, jangan. Tunggu, Waner. Apa yang sedang kamu lakukan? Ah, jangan merobek pakaianku. Ini adalah pengalaman pertama saya." Jeritannya sangat dibesar-besarkan, dan meskipun dia tampaknya berjuang untuk melawan efek dari kabut merah muda, dia jelas tidak menaruh banyak hati ke dalamnya. Hal utama yang dia takuti adalah bahwa Song Junwan akan mencari tahu apa yang telah terjadi antara dia dan Nyonya Merah Debu di Willens. Tiba-tiba, dia berteriak dengan semangat baru. "Hentikan, setidaknya biarkan aku bersiap." Piteus meraung meletus dari dalam kabut, tetapi jelas, dia hanya menunjukkan sorot matanya dan cara dia menahan diri sebenarnya membuat Song Junwan lebih mudah melepaskan pakaiannya. Terengah-engah, Song Junwan berkata, "Diam. Inilah yang saya inginkan. Pertama kali Anda." Bersamaan dengan kata-katanya, terdengar suara brutal pakaian yang terkoyak. Pada saat itu, jeritan Bai Xiaochun berhenti, dan nafas yang tajam bisa terdengar dari Song Junwan. Dan kemudian kabut mulai bergolak dan terbakar. 2 jam berlalu. Ketika kabut menghilang, Song Junwan tampak berpikir jernih lagi. Pakaiannya sudah kembali, tetapi flus yang dalam menutupi wajahnya. Di sebelahnya adalah Bai Xiaochun, ekspresi di wajahnya yang merupakan campuran dari kesombongan dan kelembutan. Lengan melingkari lututnya, dia memandang keluar angkasa. Ekspresi wajahnya sangat menyenangkan Song Junwan. Bahkan, jika dia melihat ke arah lain, dia mungkin menjadi curiga. Menyesuaikan pakaiannya, dia tersenyum dan berkata, "Baiklah, cepatlah dan kenakan beberapa pakaian. Jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkanmu sekarang atau sesuatu." Yang benar adalah bahwa linglung Bai Xiaochun hanya 30% nyata dan 70% pertunjukan. Dia tidak berani melakukan apapun selain terlihat seperti dia linglung. Kalau tidak, Song Junwan mungkin bisa menebak kebenarannya. Dalam benaknya, dia membandingkan Song Junwan dan Nyonya Merah Debu. Pada akhirnya, dia memutuskan bahwa keduanya sempurna. Yang satu liar dan biadab, yang lain sangat cantik. Yang benar adalah segala macam bunga yang berbeda memiliki sisi baiknya. Namun, dia terus menatap aneh, dan setelah berpikir sebentar, bahkan menggigil beberapa kali untuk membuatnya benar-benar tampak seperti ini adalah pertama kalinya. Di dalam, dia menghela nafas tanpa henti pada kenyataan bahwa 2 kali berturut-turut, dia telah terperangkap oleh pil afrodisiak. Apakah pil afrodisiak itu kutukan keberadaanku? Jika ada yang pertama kali, dan yang kedua, apakah itu berarti akan ada yang ketiga, keempat, dan kelima? Meskipun itu pemikiran yang agak suram, untuk beberapa alasan dia benar-benar menantikannya. Song Junwan benar-benar senang dengan ekspresi aneh di wajah Bai Xiaochun. Sambil menepuk-nepuk tasnya, dia menghasilkan set pakaian baru, yang dia serahkan kepadanya. Mempertimbangkan ekspresi kosong yang ada di wajahnya, dia menawarkan beberapa kata lembut dan kemudian membantunya berpakaian. Tentu saja, meskipun tatapan kosong tetap di wajahnya, di dalam dia merasa luar biasa, dan tidak bisa tidak mengagumi tindakan luar biasa yang dia lakukan. Pada saat yang sama, dia terus bertanya-tanya mengapa dia begitu luar biasa. Jika tidak, mengapa Nyonya Merah Debu dan Song Junwan keduanya sengaja menggunakan pil afrodisiak untuk menyihirnya? Aku tidak bisa menyalahkan mereka. Saya hanya bisa menyalahkan sifat luar biasa saya. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, dia menghela nafas tanpa daya pada kualitas-kualitasnya yang menakjubkan. Merasa bangga pada dirinya sendiri, Song Junwan menggosok bahunya dan menawarkan beberapa kata yang lebih lembut. Pada titik itulah Bai Xiaochun akhirnya menyinggung masalah Hou Xiaomei. Sebelumnya, Song Junwan mungkin telah menjawab pertanyaan seperti itu, tetapi akan merasa agak tidak nyaman melakukannya. Sekarang, mengingat betapa senangnya dia tidak keberatan sama sekali, dan menjelaskan semua yang dia tahu. Beberapa ribu pembudidaya dari Sekte Penangkal Sungai telah pergi ke Sekte Polaritas Langit Berbintang untuk berpartisipasi dalam proses seleksi. Secara total, ada puluhan ribu dari Sungai Heavenspan Timur yang telah berpartisipasi dalam persidangan. Song Junwan belum lulus tes. Dan pada kenyataannya, dari semua murid Sekte Penangkal Sungai lainnya, hanya Ghost Fang yang berhasil.
Namun, selama porsi bakat penilaian, Hou Xiaomei terbukti sangat cocok dengan kemampuan surgawi dan teknik magis Pulau Heavenspan. Oleh karena itu, baik dia dan Ghost Fang telah melanjutkan ke Pulau Heavenspan. Sebenarnya, Hou Xiaomei bukan satu-satunya yang menerima perlakuan seperti itu. Menurut Song Junwan, ada total 8 murid lain yang telah dipilih karena seberapa baik mereka menyesuaikan diri dengan teknik magis warisan. Ketika Bai Xiaochun mendengar bahwa Hou Xiaomei adalah salah satu dari beberapa murid yang pergi ke Pulau Heavenspan, dia merasa sedikit lebih baik tentang situasi ini. Dan dia merasa lebih baik ketika Song Junwan menunjukkan bahwa pengaturan seperti itu telah dilakukan berkali-kali sepanjang sejarah. Bahkan, sudah seperti ini selama ribuan tahun. Selanjutnya, sebagian besar pembudidaya yang melayani sebagai penjaga khusus di Pulau Heavenspan akhirnya kembali ke sekte rumah mereka. Mungkin aku terlalu khawatir. Setelah menerima semua informasi ini, dia memandang Song Junwan dan memperhatikan betapa lelahnya dia. Bahkan, keduanya tampak agak aneh. Bersihkan tenggorokannya, dia menawarkan beberapa kata keberangkatan. Namun, sebelum pergi, dia memberinya jiwa dewa. Dia tidak pernah bisa mengumpulkan set lengkap 5 jiwa deva. Namun, bahkan hanya satu dari jiwa-jiwa yang dimilikinya yang dapat dianggap sebagai harta berharga di wilayah Sungai Heavenspan. Salah satu dari jiwa-jiwa itu dapat ditukar dengan sekte untuk jiwa dewa binatang, dan akan sangat membantu Song Junwan ketika tiba saatnya baginya untuk menciptakan jiwa yang baru lahir. Selain itu, jika dia berhasil, dia akan memiliki jiwa yang baru lahir yang menempatkannya pada tingkat yang sama dengan yang dipilih dari sekte polaritas langit berbintang Dao. Itu pasti akan bermanfaat bagi kultivasinya. Song Junwan benar-benar terguncang oleh hadiah itu. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia pernah menumpangkan sesuatu yang sangat berharga. Dia menatap Bai Xiaochun, pintu masuk di matanya semakin dalam. Dia tidak mencoba membujuknya untuk tetap tinggal. Namun, ketika dia berbalik untuk pergi, dia berjalan dan memeluknya. Perasaan kurva lembutnya menekannya menyebabkan hati Bai Xiaochun mulai berpacu lagi. Meskipun dia baru saja melalui pengalaman yang luar biasa, ditahan olehnya segera menyebabkan dia mengingat semua yang baru saja terjadi. Khawatir bahwa dia mungkin mengungkapkan beberapa informasi yang tidak dia inginkan, dia menggumamkan beberapa kata dan kemudian bergegas pergi. Di luar gua abadi, dia merasakan jantungnya masih berdebar, dan bergumam beberapa kali tentang seberapa besar fiksennya. Sambil mendesah, dia menyadari bahwa dia benar-benar telah berubah. Kali ini, ia hampir tidak tertekan seperti saat terakhir kali. Tunggu, tidak mungkin. Saya tidak bisa seperti ini. Oh, dan aku pasti tidak bisa membiarkan Hou Xiaomei mengetahuinya. Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, dia tiba-tiba mulai bertanya-tanya apakah Hou Xiaomei entah bagaimana menemukan pil afrodisiak. Jika tidak, maka mungkin dia perlu mencari cara untuk memastikan dia melakukannya. Tahan, tidak, bagaimana bisa Bai Xiaochun menjadi orang seperti itu? Bagaimanapun, dia adalah orang yang sangat murni, dan karena itu, pemikiran seperti itu tidak cocok untuknya. Akhirnya, dia melihat ke langit dan menghela nafas. Mengapa? Kenapa aku begitu luar biasa? Sambil mendesah, dia berjalan ke gua abadi yang telah disiapkan untuknya. Begitu masuk, dia duduk bersila dan mengendalikan pikirannya. Sulit untuk mengatakan di mana Steri Sky Dao Polarity Sect berdiri ketika datang ke River Devying Sect. Agar aman aku benar-benar harus menjadi dewa sesegera mungkin. Pada saat itu, matanya bersinar dengan tekad. Aku harus menyulap nyala api berwarna 21. Itulah akhir dari cerita Bai Xiaochun part yang ke-8. Dan akhir dari Bai Xiaochun untuk malam ini. Untuk part-part selanjutnya akan dilanjutkan besok malam. Selamat beristirahat. See you next time.